Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridhal futuhul fahraju antal musyafa'u syafi'u sfa'lana indal karimi abadaw wa rabbina. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai, wabil khusus kepada segenap dewan, segenap majelis taklim pusat, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Samsul Huda, juga kepada segenap Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, khususnya kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin Ketua Umum, kepada para badan-badan Wahidiyah Pusat dan hadirin hadirat, juga kepada pembawa acara yang kami taati. Untuk memanfaatkan dan menyingkat waktu untuk uraian hal tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan sholawat salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman kepada beliau wasyadah zaman radhiyallahu ta'ala anhum, saya makmum kepada para petugas yang terdahulu, para hadirin hadirat yang kami hormati. Sesuai dengan surat tugas dari Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat, bahwa saya pada malam ini supaya ikut berada di dalam rangkaian acara mujahadah personil pengurus PSW dengan tema materinya yaitu hikmah mujahadah kubro. Materi itu setelah saya cari di buku-buku kuliah dan hasil upgrade dari bapak-bapak pusat, ternyata tidak ada dan saya tidak memiliki materinya itu. Jadi mohon maaf, saya usul dan mohon maaf kepada Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat bahwa apa yang kami sampaikan nanti adalah juga hubungan dengan pelaksanaan mujahadah kubro dengan judul Mujahadah Kubro Tempo Dulu. Untuk itu sebelumnya
saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dan sebelumnya mohon maaf dan mohon doa restu. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Mujadah Kubro sejak dulu sampai sekarang tetap tidak ada perubahan sama sekali di bidang penerapan ajaran Wahidiyah. Mengenai teknis pelaksanaannya, ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di saat kita melaksanakannya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di akhir tahun sekitar 1970 sampai dengan awal tahun 1980, panitia Mujadah Kubro itu diketuai oleh para bapak pusat bergantian. Ya Bapak Badri, ya Yai Zainal, ya Yai Jazuli, ya Rohan, ini bergantian menjadi panitia dan dilengkapi anggota-anggota seksi dan sekretaris dan seterusnya, yaitu diambilkan dari badan-badan yang ada di saat itu. Yang tetap mulai dulu sampai sekarang, yang kita tidak habis pikir, yaitu setiap akan melaksanakan Mujadah Kubro pasti mencari pinjaman untuk modal pelaksanaan. Dan sejak dulu sampai sekarang, jadi para panitia Mujadah Kubro sekarang ini ya harus menghemat dan menyadari bahwa itu entah itu kebiasaan atau bagaimana saya tidak tahu, tapi yang jelas mulai dulu sampai sekarang untuk modal awal pelaksanaan Mujadah Kubro ini selalu mencari pinjaman. Yang kedua, karena mungkin situasi dan kondisi, terutama jumlah pengamal sholat Wahidiyah dan kurang lengkapnya kepengurusan PSW saat itu, memang di dalam Mujadah Kubro tidak ada istilah rakernas atau lainnya. Pertemuan-pertemuan badan-badan juga tidak ada, karena pada saat itu memang kondisi kepengurusan dan jumlah pengamal ini tidak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang diadakan sarasean, rakernas, dan pertemuan badan-badan, ini memang kebutuhan yang sangat kita butuhkan untuk mengadakan. Ini harap dimaklumi oleh para pengamal sholawat Wahidiyah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, kami tadi sekedar minta struktur pelaksanaan panitia Mujadah Kubro untuk perbandingan saja pelaksanaan Mujadah sekarang dengan Mujadah Kubro tempo dulu. Sekretaris dan bendahara ini adalah tetap sama seperti sekarang, ya juga ada. Laporan pertanggungjawaban juga kepada PSW Pusat, karena saat itu belum ada istilah Dewan Pimpinan, tapi yang ada adalah hanya istilah PSW Pusat, PSW Provinsi, PSW Kabupaten, PSW Kecamatan, PSW Desa. Itu yang ada dulu istilahnya. Yang pertama, seksi acara sekarang ini juga ada, dulu juga ada. Dulu setiap petugas
nama-namanya disowankan kepada mu'alif. Sekarang juga acara para petugas-petugas itu juga disowankan kepada penyiar sholat wahidiyah atau Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholat Wahidiyah yang dulunya yaitu Mbah Yai Rohan, sekarang yaitu kondisional, prakteknya kadang-kadang Romo Yai Masruh, kadang-kadang Romo Yai Samsul Huda, juga yang belum itu mungkin Romo Yai Zainuddin Yai Solihuddin Mahfud. Jadi nanti mujadah kubro khususnya gelombang remaja nanti petugas-petugasnya supaya disuwankan kepada Romo Yai Solihuddin Mahfud. Ini permintaan saya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, itu untuk seksi acara. Baik itu mulai kanak-kanak, remaja, kaum ibu, kaum bapak, petugasnya selalu disowankan kepada beliau mu'alif, bahkan sampai pembicaranya. Juga yang perlu yang kami ingat selama itu, ketika beliau mu'alif sholawat wahidiyah memberikan fatwa dan amanah, setiap gelombang remaja beliau pasti memakai celana jas, ini pasti. Kalau hari kanak-kanak biasanya beliau itu memakai sarung dan istilahnya sekarang adalah baju koko. Ini perlu diperhatikan bapak-bapak pusat nanti kalau mengisi gelombang remaja supaya pakai celana, pakai jas, mungkin pakai dasi, ini sangat baik untuk gelombang remaja saja. Sekedar untuk itba kepada beliau mu'alif. Untuk acara bapak-bapak ini biasanya beliau pakai jas juga, tapi kadang-kadang pakai sarung, tapi kadang juga pakai celana. Tapi yang pasti beliau mu'alif ini kalau ngisi gelombang remaja pakai celana dan pakai jas, disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua adalah seksi mujadah. Seksi mujadah dulu juga ada, sekarang juga ada. Namun juga ada perbedaan. Seksi mujadah ini juga dulu mengedarkan mujadah instruksi-instruksi kepada daerah-daerah sama. Mujadah nonstop di tempat sama. Cuma yang tidak sama dulu itu mujadah nonstop. Kebetulan saya pernah ikut, itu dikomandani oleh Mbah Mahmudi. Mujadah nonstop itu pesertanya tidak boleh meninggalkan tempat kecuali wudhu dan makan. Tidak seperti sekarang setelah mujadah nonstop waktu gilirannya keluyuran sampai warung ngobrol dan seterusnya. Ini mohon panitia sekarang bisa mengkondisikan, barangkali bisa. Kalau tidak bisa ya terserah nanti. Kami hanya menyampaikan. Itu kalau mujadah nonstopnya. Bahkan teringat sampai sekarang, kalau bahasa nafsu saya itu mangkel. Saya ditugaskan nonstop di dalam yang kamarnya itu ukuran 3x4 kalau nggak salah, bahkan tidak ada. Waktu itu saya kehabisan rokok beserta teman-teman. Saya disuruh metuwa nur begalo konco-konco golek rokok. Sungguh saya keluar. Namun dari mimbaran di atas ada suara, mohon maaf saudara Nur Soleh harus kembali ke tempat acara. Ya saya harus kembali. Ternyata itu suaranya Bapak Samsul Huda. Alhamdulillah orangnya sekarang nggak hadir. Yo, seandainya sekarang dikomentari begitu lebih baik. Mohon maaf Mas Dian, harap kembali kepada ruang nonstop, jangan berkeliaran. Itu saya kira juga ada manfaatnya, juga ada pengaruhnya atas pelaksanaan mujadah kubro. Itu perbedaannya.
Yang ketiga, seksi perlengkapan dan akomodasi. Dulu ada, sekarang juga ada. Bahkan perlengkapan dulu itu sangat sederhana sekali. Mengenai pengeras suara, mungkin saksi hidup dan pelakunya masih ada, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Nawawi Nur. Dulu itu selalu menangani bagian pengeras suara. Dari dulu itu masih membran, belum ada sound, bahkan mic-nya itu masih mic kotak, itu tidak mic seperti ini. Begitu Pak Yanawi ya. Nah, itu beliau pelaku sejarahnya itu. Perlengkapan bagian pengairan juga ada. Bagian pengairan itu selalu dieselnya itu disewa untuk pengairan. Alhamdulillah, setelah 2 kali 3 kali dia tidak mau disewa karena merasakan bahwa setelah dipakai Mujadah Kubro, dieselnya itu di rumah itu laris karena barokah Mujadah Kubro. Jadi kebanyakan begitu. Ini mengenai perlengkapan. Dan perlengkapan itu sangat sederhana dulu. Yang perlu ditiru sekarang adalah para bapak-bapak pusat dulu itu selalu ngontrol waktu pemasakan terop, pemasakan apa. Bahkan tidak hanya itu, beliau bapak-bapak pusat itu juga pernah ikut naik terop, ikut memperbaiki seng waktu itu seng. Itu bapak-bapak pusat dulu. Kalau bapak-bapak sekarang kan lebih tidak begitu. Ya mudah-mudahan seperti itu, katanya ndak usum. Itu ceritanya. Bahkan ada yang jangan ditiru. Dulu itu ketua perlengkapannya adalah Bapak Haji Fatoni Muhtar. Sering dicari karena kurang apa itu mencari seperti Mandaris. Bapak Haji Muhtar itu mempunyai teori. Jadi sarungnya itu kalau mau pulang itu disampirne di depan kantor. Jadi kalau orang mencari, nah di Pak Haji Muhtar, nah itu sarungnya ada. Ternyata bapaknya Pak Haji Fatoni Muhtar itu pulang, rumahnya Kediri situ. Jadi nanti Pak Hasan atau yang lainnya jangan meniru itu. Sepeda motor ketok di sini, ternyata beliaunya pulang. Kalau pulang ya pamit, nggak apa-apa, nanti yang mencari biar nggak bingung. Itu jangan ditiru. Peralatan dan pengairan. Peralatan dulu gandeng dengan perlengkapan. Konsumsi. Seksi konsumsi dulu juga ada, sekarang juga ada. Hampir sama. Natural juga minta-minta. Kalau nggak salah dulu yang langganan seingat saya itu di Jombang adalah di Bareng, di mertuanya Bapak Hasan Fahmi, Pak Haji Burhan. Dulu itu ada dari pusat perintah ngambil beras itu di Jombang, di rumahnya Bapak mertuanya Bapak Hasan Fahmi itu. Dan juga yang perlu ditertibkan seperti seksi konsumsi zaman dulu. Setiap panitia yang mau mengisi bidang, ya sekarang disediakan oleh panitia. Tapi keplek itu kalau masuk dicoret. Dulu itu tertib. Siapapun masuk dapurnya itu di dalam utara. Kalau tidak bawa keplek sama panitia tidak dilayani. Setelah makan dicorek namanya dan hari tanggalnya. Kalau sekarang bebas, umum dan rahasia, siapapun boleh masuk. Dan ini mohon panitia sekarang ini dipertimbangkan atau menjadi evaluasi apakah ini ada manfaatnya atau tidak dengan sistem kebebasan itu. Ini seksi konsumsi yang dulu. Dekorasi dan dokumentasi ada sama dengan sekarang, cuma dekorasinya tidak seperti sekarang. Dulu itu dekorasinya itu sangat sederhana sekali. Nah kebetulan saat itu dekorasinya itu diserahkan kepada remaja
Dan kebetulan saya juga sebagai ketua Badan Pembina Remaja, yang menangani adalah para siswa Wahidiyah Pusat, SMA Wahidiyah Pusat yang rumahnya dekat. Jadi bambu pinjam, bunga-bunga pinjam, semuanya serba pinjam. Ini yang dulu, tidak seperti sekarang, sangat mewah sekali. Tetap ada dekorasi dan dokumentasi. Humas, sekarang ada humas, dulu juga ada humas. Transportasi juga ada. Penerima tamu juga ada. Dulu penerima tamu sangat tertib sekali. Apa itu karena pengunjungnya sedikit? Kalau sekarang banyak saya tidak tahu. Masalahnya saya juga ikut menangani seksi penerima tamu, juga diserahkan pada remaja. Jadi setiap peserta itu daftar dan dikasih kartu peserta Mujahadah Kubro, siapapun. Ini tertib sekali. Kalau salah satu rombongan ya kepala rombongannya jumlahnya berapa. Nah ini kalau mungkin wanita sekarang kalau nanti situasinya sudah normal, coba di sistem begitu bisa atau tidak. Kalau tidak ya namanya tidak bisa, cuma saya menyampaikan begitu. Ya lampunya diesel, bukan begitu. Kabel-kabelnya itu ya kabel-kabel apa adanya dulu itu. Kesehatan dulu juga ada, sekarang juga ada. Dulu kesehatan itu tidak kesehatan seperti sekarang, ada dokternya, ada perawatnya, ada tensinya, ada obatnya. Dulu ada. Yang kalau nggak salah dulu dari Tulungagung, yaitu Bapak Sugianto ini sebagai mantri dari DKT Kepolisian Tentaraan ditugaskan, dan Bapak Ismail itu kesehatan juga ada, tapi ya sangat minim sekali. Contohnya kalau sekarang ya seperti Bapak Besari Abdullah gitu, seperti itu. Dulu itu seksi kesehatannya. Penggalian dana dulu juga ada ya seperti sekarang, cuma dulu belum ada apa itu akikoh yang dilaksanakan seperti sekarang. Ya penggalian dana, les Mujahadah Kubro, baik les umum maupun les khusus juga ada seperti sekarang. Bahkan proposal juga dilaksanakan, tapi belum pernah ada yang berhasil. Bahkan dari gudang garam pun juga dimintai, tapi tidak pernah mendapat sumbangan semacam itu mengenai penggalian dana. Untuk seksi keamanan dulu juga ada, sekarang juga ada. Ini perlu difahami dan dimengerti oleh para dewan pimpinan cabang di beberapa tempat, bahwa seksi keamanan sejak zaman dulu, zaman sekarang sampai sekarang ini ada. Istilahnya kalau sekarang adalah satgas. Dulu seksi keamanan diambilkan dari person para pengamal sholawat wahidiyah maupun simpatisan di daerah-daerah yang membidangi masalah keamanan, terutama masalah kanuragan. Jadi tidak banyak dulu, cuma 10 kalau nggak salah. Tapi orangnya ya besar, tinggi, brewok, gagah, dan punya padepokan semua. Contohnya seperti tetangganya Kiai Zainuddin, Suhadi Dungus, Madiun, Tulungagung Bapak Hayan Saiki, dari Kepanjen itu namanya Latif, dari Lumajang Haris Bonaji, dari Ngelawang namanya Yanto. Mereka tuh tinggi-tinggi, postur tubuhnya gagah-gagah semua.
Lah suatu saat, karena pada saat itu gangguan mujahadah kubro itu tidak hanya dari lahir, bahkan dari batin juga. Mereka juga berkumpul, saya menyaksikan dengan mata kepala, istilahnya kalau sekarang meeting para pendekar-pendekar itu, bagaimana caranya mengusir si A, si C dan sebagainya. Itu seksi keamanan dulu. Tapi dia itu tidak berkeliling seperti sekarang, ya berkeliling tapi istilahnya delik-delik supaya tidak kelihatan. Itu seksi keamanan dulu. Selalu itu berkembang, ada terus seksi keamanan hingga sampai sekarang. Karena perkembangan zaman terbentuklah Satgas PSW, itu ceritanya. Jadi Satgas PSW ini kok bukan dulu apa ada Satgas, itu ada, cuma istilahnya dulu tidak Satgas. Jadi apa yang dilaksanakan sistem-sistem istilah-istilah mujahadah kubro sekarang ini, waktu dulu itu juga sudah ada. Saya kebetulan sebagai yang menangilah kejadian itu berani, maka saya berani bicara. Itu mengenai seksi keamanan. Cuma istilahnya seksi keamanan, bukan seksi keamanan dan ketertiban, cuma seksi keamanan. Kejadian-kejadian di mujahadah kubro juga ada dulu dengan sekarang. Seperti di mujahadah kubro di PA sini dulu ada pernah anak tenggelam di kolam depannya Romo Yai Masruh. Dulu juga ada waktu mujahadah kubro, ada peserta yang tenggelam di Sungai Brantas, kalau nggak salah dari Madiun. Ada. Jadi kejadian-kejadian apa yang ada di mujahadah kubro di sini itu juga pernah ada kejadian-kejadian itu di waktu di Kedulung sana. Mungkin ada kejadian yang tidak sama, yang tidak pernah saya jumpai di sini, yaitu almarhum Bapak Ihsan, bapaknya Mbah Yai Mahmudi. Ini setiap datang di mujahadah kubro, mulai dari turun kendaraan masuk ke arena itu sudah menangis. Jadi dititeni kalih panitia, sopo nangis, oh paling Mbah Ihsan. Jadi menangis turut dalan sepanjang sekitar 300 meter dari jalan raya aspalan sampai arena. Lah suatu saat ditanya, kenging menopo Mbah panjenengan kok nangis? Beliau menjawab, lah piye lho wong nyawang wong rena-rena sirahe ana sing iki enek sing kene iki. Mbah Ihsan itu mboten mentolo, akhirnya menangis. Kejadian yang ketiga, sebelum acara mujahadah kubro terlaksana, saya itu mbuh diapusi apa gimana Mbah Kom, almarhum Mbah Kom itu dawuh, Nur, delokon tamumu sepodo teko lho ning kulon masjid. Setelah saya lihat, ya tidak ada apa-apa. Terus saya kembali menghadap Mbah Kom, sebelum saya matur saya sudah paham. Oh nggih Mbah. Mbak, ternyata ada yang dimaksud Mbah Komnya adalah tamu-tamu gaib yang datang ikut melaksanakan mujahadah kubro. Bahkan tidak hanya itu, tamu-tamu gaib yang ikut mujahadah kubro itu mau masuk arena itu datangnya sudah ngelesot, sangat takdim sekali. Tidak seperti kita jalan-jalan sambil merokok dan guyon, tidak. Lebih menghormati acaranya beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Itu diantaranya kejadian-kejadian. Ya saya tahu Kanjeng Romo Kiai Harun ini kalau datang tidak menangis loh, malah kadang ketawa ngejak guyon Romo Kiai Harun ini. Tapi guyonnya Harun guyonnya wong makrifat kan saja dengan guyonnya awake dhewe. Ya mudah-mudahan seperti itu Mbah Yai Harun. Yang selanjutnya para hadirin hadirat yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Gus Umam tadi memang
situasi yang semacam ini baru terjadi kali ini, yang bersamaan dengan pelaksanaan Mujadah Kubro. Jadi kita harus memaklumi bersama sebagai pengamal sholawat wahidiyah apa yang menjadi keputusan penyiar sholawat wahidiyah atau keputusan DPP dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan yang diputuskan oleh panitia. Ini kita harus mengikuti dan memaklumi hal ini supaya benar-benar disampaikan kepada para pengamal sholat wahidiyah yang sangat bijaksana agar mereka nanti bisa memahami dengan lapang dada. Ini situasinya memang baru kali ini, selama berpuluh-puluh tahun terjadi Mujadah Kubro di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu para hadirin hadirat, saya tetap yakin bahwa Mujadah Kubro yang akan datang dan seterusnya situasinya akan normal kembali sebagaimana biasa-biasanya. Maka dari itu para hadirin hadirat sekalian, itu yang dapat kami sampaikan kepada para hadirin hadirat dengan tema materi tadi, itu Mujadah Kubro tempo dulu. Mudah-mudahan bisa menjadikan perbandingan. Kalau sekaligus acara pada malam ini itu HUT kemerdekaan RI ke-79, kalau saya mau menceritakan rekosoni orang memperoleh kemerdekaan zaman dulu, saya tidak bisa, bab saya bukan pelakunya. Kalau Mujadah Kubro tempo dulu sebagian besar saya termasuk pelaku sejarahnya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri sekedar permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan Mujadah Kubro kali ini walaupun secara virtual, nilai intinya tetap di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Mujadah Kubro yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita, keluarga kita, para pengamal sholat wahidiyah, umumnya masyarakat jami alamin cepat-cepat sadar kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu adrik wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya ayyuhal wasul salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin min hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ada yang ketinggal kami informasikan bahwa dulu itu setiap panitia kalau muadaah juga ada di dalam. Setelah habis muadaah itu semua panitia itu saya teringat yang namanya pada saya itu Kang Toha, utusan dari beliau mu'alif itu membagikan amplop untuk bisaroh khusus para panitia-panitia atas nama beliau Sohibul Bait. Ya mudah-mudahan Mujadah Kubro di sini Sohibul Baitnya adalah Romo Yai Masroh Hasan Mahin, nanti memberikan bisaroh juga kepada para panitia. Amin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.